Pertanyaan berikutnya untuk Mas Arif Budimanta dari Husnu Abadi dari PWM Riau, menanyakan mohon uraian tentang kerjasama ekonomi antar negara anggota OKI. Paling tidak ada 10 dalam 10 tahun ini apa saja yang telah dicapai. Ada 57 negara dalam organisasi OKI itu. Di wilayah Asia Tenggara anggotanya ada Malaysia, kemudian Brunei Darussalam. Kita tahu bahwa kalau kita lihat dengan Malaysia hubungan dagang kita sangat baik, ya, terutama di bidang perkebunan dan juga sudah berjalan sangat lama. Kemudian di wilayah Asia lain, raca dagang kita juga positif, terutama di wilayah Asia Selatan. Ada 2 negara OKI yang memiliki neraca dagang positif sepanjang yang kami ketahui di Asia Selatan, yaitu Pakistan dan Bangladesh. Ke Pakistan tuh kita banyak ekspor, salah satunya adalah minyak sawit, ya, minyak goreng sawit, karena mereka untuk staple foodnya itu salah satu yang dibutuhkan dalam memasak itu adalah minyak goreng. Kemudian kalau kita beranjak lagi ke wilayah Afrika, yang neraca dagang kita positif juga itu adalah Mesir. Itu juga kita banyak kirim selain minyak sawit, kertas, kemudian juga ban mobil malahan kita juga ekspor ke Mesir. Tetapi memang tidak intensitas kerjasama ekonomi, khususnya perdagangan antara Indonesia dengan keseluruhan negara-negara OKI tidak sebesar misalnya dengan Malaysia, Pakistan, kemudian Bangladesh, kemudian juga tadi Mesir dan Turki, ya, salah satunya juga. Turki juga, kalau saya nggak salah datanya kita juga, neraca dagang kita juga positif dengan Turki. Dan negara-negara OKI itu bisa kita katakan misalnya untuk di wilayah Afrika, ya, Nigeria, penduduknya juga cukup banyak, puluhan juta, bahkan hampir mendekati ratusan juta. Itu adalah salah satu objek ekspansi pasar bagi produk-produk Indonesia, ya, baik produk-produk yang sifatnya tradisional ataupun produk-produk yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Jadi negara-negara OKI ini pada saat ini juga menjadi salah satu tujuan dari ekspansi pasar non-tradisional, itu yang kita sebut dibandingkan dengan pasar-pasar tradisional selama ini seperti Jepang, China, Singapura, Amerika Serikat. Karena memang ekspansi kerjasama organisasi Islam ini bukan hanya dalam kerangka aspek membangun peaceful koeksistensi antar negara di wilayah-wilayah yang memiliki tempat-tempat suci pembebasan terhadap Palestina, tetapi juga sudah masuk kepada wilayah-wilayah ekonomi, perdagangan, kebudayaan maupun pendidikan. Indonesia juga sudah memiliki Islamic International University di Sentul, dan itu juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa yang datang dari negara-negara OKI untuk belajar dengan standar internasional di Indonesia. Dan saya rasa kalau kita bicara aspek diplomasi perdagangan, itu bukan saja dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga bisa yang bersifat people to people diplomasi, ya, dalam konteks ekonomi ataupun antara organisasi dengan organisasi. Nah, ini adalah opportunity, ya, buat kita, terutama bagi Muhammadiyah, Majelis Ekonomi, untuk melakukan ekspansi kerjasama, ya, kerjasama dalam pengembangan amal usaha, misalnya dengan organisasi-organisasi keuangan yang ada di Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab juga adalah anggota OKI, itu misalnya sebagai salah satu contoh. Jadi
meneruskan apa yang dikatakan oleh Pak Muher yang membangun satu sistem closed loop ekonomi memerlukan satu model instrumen yang kita sebut dengan connecting the dots, ya, untuk menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Barang yang dihasilkan membutuhkan siapa yang mau beli. Di antara barang yang mau dijual sampai dengan ke pembeli itu ada proses distribusi. Untuk menghasilkan produk barang itu dibutuhkan pembiayaan, dibutuhkan input bahan baku dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita sebut dengan tadi itu closed loop, ya, tetapi harus melalui sebuah proses connecting the dots. Bagaimana kemudian menghubungkan antara satu titik dalam satu ekosistem ekonomi yang menjadi bagian apa yang kita sebut dengan aktivitas ekonomi yang berbasis kepada perserikatan, aktivitas ekonomi yang berbasis kepada kooperasi ataupun kerja sama. Karena memang kekuatan kita sebagai organisasi ataupun sebagai sebuah bangsa di aspek gotong royong dan kerjasama. Maka kemudian kalau kita bisa membangun satu basis ekonomi yang dilandasi oleh spirit kerjasama, spirit perserikatan, konsep ekonomi dengan instrumen connecting the dot, maka ini kemudian dapat menghadirkan ya lebih nyata aspek kemandirian ekonomi bagi kita. Itu mungkin tambahan Bu Erni, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Arief Budimanta.